Halo teman-teman semuanya, pernah denger nggak nih tentang penyakit susah kencing ya? Jadi kayak kita kencing itu sulit banget, kadang keluar cuma setetes, dua tetes, bahkan nggak sama sekali. Nah, di sini kita akan bahas semuanya, gimana cara sembuh, terus juga apa obatnya. Tapi sebelum itu, Bang Aman pengen terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang udah support channel GF Station ini ya. Channel kecil ini dari 0 subscriber sehingga menjadi 200-an subscriber seperti sekarang ini. Waduh, makasih banyak teman-teman ya. Semoga kita bisa menambah subscriber lagi menjadi 1000 subscriber pertama buat Bang Maman di channel GF Station ini. Karena kalau bukan dari teman-teman yang dukung, Bang Maman nggak tahu lagi nih. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang apa sih penyebab atau bagaimana sih kita bisa sembuh dari penyakit susah kencing. Nah, dulu waktu masih Bang Maman kecil nih, Bang Maman pengen cerita ya gimana keadaan Bang Maman, karena memang dulu Bang Maman sendiri nih yang mengidap atau yang mengalami penyakit ini, teman-teman. Jadi memang waktu masih Bang Maman kecil itu ya, Bang Maman itu kadang suka nahan kencing, teman-teman. Jadi penyebab utamanya sebenarnya ada banyak. Jadi Bang Maman tuh pengen ngerangkumnya gitu, apa aja sih sebenarnya penyebab dari Bang Maman ini susah kencing gitu. Yang pertama ya, kita kembali lagi tadi, Bang Maman tuh sering nahan kencing. Misal kalau kita pergi ke sekolah tuh, karena Bang Maman kan introvert ya, kayak video yang pernah Bang Maman sampaikan di sini nih. Nah, ini ada videonya. Mungkin teman-teman yang pengen tahu dirinya itu extrovert atau introvert atau mungkin ambivert bisa nonton ini ya. Nah, mungkin karena Abang dulu waktu masih kecil ya, Bang Maman itu sangat introvert banget, yang dimana ketika di sekolah Bang Maman itu nggak berani buat izin minta ke kamar kecil gitu sama guru gitu. Jadi Bang Maman itu sering nahan kencing Bang Maman, sehingga mungkin karena sering ya, akhirnya ya bisa jadi itu yang membuat saluran kencing Bang Maman itu menjadi problematik ya saat itu gitu loh. Nah, kemudian faktor yang kedua nih, mungkin karena Bang Aman tuh suka minum minuman bersoda, teman-teman. Karena tuh masih kecil itu Bang Aman tuh tiap hari beli minuman bersoda, dan akhirnya juga mungkin mempengaruhi saluran kencing Bang Maman ya. Kemudian mungkin faktor yang ketiga, ini mungkin faktornya karena hal-hal yang mistis ya, seperti yang pernah Bang Maman sampaikan di video Bang Maman yang ini ya. Ya, yang itu dimana Bang Maman itu ceritanya itu waktu masih kecil sering kencing di lubang-lubang di tanah gitu, yang entah kita nggak tahu ya dalam lubang itu ada mungkin makhluk lain yang tinggal ya, seperti makhluk halus mungkin yang akhirnya marah sehingga bikin saluran kencing Bang Maman itu nggak lancar, teman-teman. Nah, jadi di sini Bang Maman nggak tahu nih apa mungkin semuanya itu bersangkut paut sehingga menjadi sesuatu hal yang kompleks ya, yang dimana kita susah untuk menemukan apa sih sebenarnya penyakit ini. Karena waktu masih kecil Bang Maman itu udah check up ke banyak banget tempat, ke dokter, ke orang yang pinter juga ya, kayak misalkan kita pergi ke ini dokter-dokter tradisional ya, bukan sih kayak dokter tapi kayak apa ya, kalau dalam bahasa Lombok itu belian atau apa ya mungkin namanya, Bang Aman kurang tahu ya. Intinya itu orang yang tahu tentang herbal ya, kita bilang herbalis aja ya. Nah, jadi udah pergi ke dokter, udah pergi ke herbalis segala macem, cari ini itu ya, obat mulai dari nanas muda, kemudian juga namanya daun kucing apa, kumis kucing, kemudian juga ada namanya kelempok, ada namanya juga air air apa gitu ya, dicampur dengan batu karang, entah itu apa ya, kurang paham waktu masih kecil ya. Terus juga Bang Maman itu pakai air kelapa muda yang dicampur madu sama telur juga pernah. Terus pakai apa lagi, pokoknya ada banyak banget obat yang udah Bang Maman coba, baik itu dari obat yang bentukannya seperti obat kimia ya dari dokter, juga obat-obat herbal yang seperti Bang Maman udah sebutkan tadi. Tapi ada satu tumbuhan nih ternyata teman-teman yang bisa bikin Bang Maman sembuh total. Nah, teman-teman semuanya penasaran kan? Tumbuhan apa ini? Apa namanya? Sebelum itu, teman-teman minta tolong dulu dong buat subscribe channel ini supaya nanti channel ini semakin maju lagi ya, semakin berkembang. Karena kalau bukan dari teman-teman yang bantu, siapa lagi? Oke. Jadi, ayo subscribe karena subscribe itu gratis ya, teman-teman. Oke, nah jadi tanpa perlu panjang lebar lagi nih, di sini Bang Maman akan spill apa itu. Nah, ini dia teman-teman. Jeng. Lihat teman-teman. Nah, pernah lihat nggak ini? Ini apa nama tumbuhannya? Bener banget buat teman-teman yang tahu 100. Oh yeah. Ini nama tumbuhannya adalah kejibling. Kejibling ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek nanti di Google ya. Karena ini udah terkenal banget ya. Ini mampu untuk mengobati segala macam penyakit saluran kemih, bahkan juga bisa mengatasi ambeien teman-teman. Jadi saluran cerna juga bisa, saluran kemih juga bisa. Wow. Terus kita masuk ke step berikutnya. Gimana nih cara Bang Aman buat mengolah dari ini ya, dari tumbuhan herbal yang sangat ampuh ini ya. Nah, jadi pertama Bang Maman itu
bukan Bang Maman sih ya, tapi orang tua Bang Maman ya, karena Bang Maman saat itu masih kecil teman-teman. Orang tua Bang Maman itu memetik daun ini, daun kajibling ini yang udah tua ya, yang bagian bawahnya itu 9 lembar ya teman-teman. Nah, jadi dari 9 lembar itu kemudian direbus seperti orang merebus sayur bayam teman-teman. Misalnya kita mau bikin 3 gelas ya, jadi kita masukkan 9 ini ya, 9 daun kajibling yang udah tua ya, yang bagian bawah-bawahnya yang besar daunnya. Itu dimasukkan, dicuci dulu sebelumnya, dicuci sampai bersih, baru dimasukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 4 gelas air yang takaran 200 ml atau 220 ml itu loh, gelas kecil kaca. Itu dimasukkan 4 gelas. Nanti itu kan ketika dia mendidih hasilnya itu jadi 3 gelas karena kan airnya itu menguap ya. Nah, itu yang tiap hari Bang Maman konsumsi, tiap hari Bang Maman minum, pagi, siang, dan malam gitu. Jadi setiap hari rutin minum. Dan memang ternyata setelah Bang Maman rutin minum itu, Bang Maman sembuh total setelah minum sekitar 3 bulanan mungkin ya, atau 2 bulan bahkan. Yang dimana Bang Maman senang banget karena pertama-pertama itu kencingnya itu bisa lebih banyak dari setetes 2 tetes. Bisa kayak ya intinya lebih banyak lah gitu ya. Terus semakin Bang Maman minum lebih sering ya, lebih banyak lagi setiap hari rutin. Bahkan kadang-kadang Bang Maman tuh lebih dari 3 kali minumnya ya. Ya karena Bang Maman sering minum itu jadi lebih lancar gitu loh. Dan alhamdulillah banget ya. Sampai sekarang Bang Maman sembuh, tidak pernah lagi buat susah kencing teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dirasa susah kencing ya, teman-teman bisa langsung cobain ini. Daun kajibling, minuman herbalis tanpa perlu operasi, tanpa ribet-ribet. Jadi daun ini luar biasa bagus banget teman-teman buat mengobati kencing yang susah keluar teman-teman. Lihat nih lagi sekali ya, Bang Abang liatin. Di sini ciri-cirinya itu kayak dia punya buah, tapi buahnya itu gini bulat ya. Tuh, kecil ya, lebih kecil daripada kelereng. Kemudian daunnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa googling pokoknya namanya kajibling ya. Nah, kemudian buat teman-teman juga nih yang misalkan lagi males atau mungkin nggak mau ribet-ribet ya, teman-teman bisa beli yang namanya batugin teman-teman. Nah, jadi batugin ini juga terbuat dari daun kajibling yang dimana daunnya itu adalah yang ini teman-teman. Jadi setelah diekstrak dan segala macam ya, difermentasi entah itu apa namanya ya, sehingga menghasilkan cairan dari ini, ramuan ini teman-teman. Ini juga sangat ampuh ya teman-teman buat mengobati penyakit kencing ya, karena memang asalnya dari sini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang males buat ramuannya, males masak segala macam, teman-teman bisa cari langsung di apotek karena udah tersedia teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa langsung beli ini dan bisa minum sesuai dengan dosis teman-teman ya, yang udah ada tertera di sini. Jadi nanti tinggal teman-teman baca gimana cara minumnya, dosisnya berapa sendok ya. Kemudian berapa sih harganya ini? Kalau ini harganya sekitar 50 ribuan teman-teman ya. Kita udah dapat yang versi gede kayak gini. Ada juga yang versi mini yang harganya emang tentu lebih murah daripada versi yang besarnya ini. Tapi isiannya jauh lebih sedikit teman-teman ya. Jadi gitu nih sedikit cerita dari Bang Maman ya. Tapi kita kembali lagi ya membahas tentang yang dulu Bang Maman susah kencing itu ya. Seperti kata Bang Maman tadi ya, karena Bang Maman tuh udah coba segala macam obat ya, baik yang herbal ataupun yang kimia ya. Bang Maman udah ronsen, udah segala macam di pihak medis, di dokter. Tapi emang nggak ada kayak keluar penyakitnya itu apa gitu. Jadi nggak bisa didiagnosis guys. Jadi mungkin ada hubungannya dengan yang secara alami yang natural ya, penyakit natural dengan penyakit yang mistis dijadikan satu. Mungkin bisa jadi pada saat itu karena Bang Maman suka kencing sembarang ya di lubang-lubang yang memang di sana mungkin ada makhluk halus yang tinggal ya. Jadi ketika Bang Maman terkena penyakit ini yang disebut karangan ya, susah kencing ya, itu mungkin karena dikelabui oleh makhluk halus, jadi dokter atau perawat tuh nggak bisa nemuin ini penyakit apa gitu. Bisa jadi kan, kita nggak tahu loh teman-teman. Makanya dari sekarang teman-teman jangan pernah buat kencing sembarangan ya. Apalagi misalnya kalau lagi pergi-pergian terus ngelewatin pohon besar terus pengen kencing, mending nyari ini deh, nyari masjid atau musola yang punya WC kan, nanti di sana kencing deh puas-puas itu, jangan kencing di sembarang tempat karena itu bisa banget berbahaya buat hal-hal yang kita nggak tahu ke depannya ya. Karena kan sebagai manusia kita harus percaya dengan hal-hal yang gaib ya, bukan berarti kita kayak harus memuja-muja memberikan sesajen. Oh jangan dong teman-teman, itu namanya musyrik. Kalau musyrik itu dosa dan pastinya itu sangat dilaknat, sangat dibenci oleh Allah ya. Jadi
Jangan sampai seperti itu, kita menghargai keberadaan mereka, kita menghargai rumah mereka juga. Jadinya kita kencing pada tempatnya. Kemudian juga jangan minum minuman yang tidak sehat ya. Mungkin sekali 2 kali ya nggak apa-apa, misalkan seminggu sekali atau 2 kali dalam seminggu kita minum minuman bersoda atau apa ya, semacam itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan seperti Bang Aman waktu masih kecil itu, karena Bang Aman sering banget minum minuman bersoda tiap hari teman-teman. Jadi jangan ya, dibatasi teman-teman. Kemudian juga makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga minum air putih yang banyak. Karena dari minum air putih yang banyak itu tentunya penyakit dan segala macam dari sistem cerna kita itu lebih lancar pastinya. Kayak kita kencing dengan mulus ya, dengan normal, penyakit-penyakit juga pada keluar, dan akhirnya kita hidup sehat gitu. Nah, jadi gitu nih kayaknya teman-teman. Di sini kayaknya Bang Aman udah terlalu banyak cerita ya. Maaf juga nih kalau ceritanya mungkin agak belibet ya. Namanya orang baru bangun channel YouTube, yang dimana di sini kameranya pun burik teman-teman. Yang jelas Bang Aman pengen menyampaikan hal-hal yang informatif, walaupun memang ya seadanya gitu ya. Jadi mohon dimaklumi kalau kameranya burik segala macam. Intinya di sini tidak ada niat Bang Aman untuk membuat mengada-ngada ya, karena emang ini adalah real cerita asli dari pengalaman Bang Aman sendiri teman-teman. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, yang jelas Bang Aman pengen juga buat teman-teman yang lagi mengalami penyakit yang sama seperti Bang Aman, semoga cepat sembuh, cepat bahagia lagi, cepat tersenyum lagi seperti sedia kala, seperti sebelumnya. Anyway, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, karena kalau bukan dari Allah juga yang menyembuhkan ya nggak bisa, karena inilah sebagai perantara teman-teman. Jadi ikhtiarnya ini, doanya juga tetap jalan teman-teman ya. Oke, kayaknya seperti itu teman-teman, kita ketemu lagi di next video, dan jangan lupa untuk subscribe sekali lagi ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau pengen buat lebih akrab lagi, jangan lupa untuk share, komen juga di bawah dengan komen yang membangun, dan juga boleh ikuti IG Bang Aman ini teman-teman ya, di sini. Oke, see you guys di next video, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.